Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Putri Windasari dengan NIM G002303. Jadi, saya dari SGD 6 hari ini mau menjelaskan anatomi otak dan juga indera mata. Yang pertama ada area Brodmann. Nah, area Brodmann yang pertama ada area 4 di bagian sini. Nah, area tersebut sebagai motorik primer atau bisa disebut dengan gyrus presentralis. Nah, area primer ini, motorik primer ini yang mengontrol gerakan volunteer wajah dan ekstremitas dan juga berkaitan dengan tractus pyramidalis. Nah, lesi di sini disebut paresis. Yang kedua ada area motorik sekunder di nomor 6 di bagian sini atau bisa disebut gyrus postcentralis. Nah, area ini mengendalikan gerakan volunteer berkaitan dengan tractus extrapyramidalis. Nah, lesi pada bagian ini akan mengakibatkan apraksia. Misal, otot manus kontraksi untuk menggenggam gelas, lalu gelasnya tidak jatuh bila kontraksi otot manus dapat dipertahankan. Lalu yang ketiga ada sensorik primer di area 1, 2, dan 3 bagian sini. Nah, area ini berfungsi sebagai sensorik primer, seperti mengenali sumber, kualitas, dan kuantitas dari suhu, nyeri, dan juga raba tekan. Selanjutnya ada area 43. Nah, di bagian sini area gustatorik yang berfungsi untuk mengenali rasa melalui indera pengecapan. Lalu ada area 44-45 atau bisa disebut area Broca di bagian sini. Nah, ini berfungsi untuk mengontrol aspek bicara secara motorik. Selanjutnya ada bicara sensorik, yaitu area 39, 40, dan juga 42. Ini di bagian sini. Nah, ini untuk pengolahan, pemahaman, dan interpretasi bahasa baik lisan maupun tulisan. Nah, contoh lesinya pada area Broca menyebabkan seseorang dapat memahami isi pembicaraan namun tidak dapat memberikan respon atau bisa disebut afasia motorik. Nah, sedangkan lesi pada area Wernicke menyebabkan seorang tidak dapat memahami isi pembicaraan namun dapat berbicara sehingga responnya tidak selaras dengan apa yang dia bicarakan. Selanjutnya ada area 41 dan 42. Nah, berfungsi sebagai auditori primer. Ini di bagian bawah sini 4142. Itu kemampuan untuk menerima rangsang suara bila lesi dapat terjadi penurunan pendengaran. Selanjutnya ada auditori sekunder di area 22 di bagian sini. Nah, ini berfungsi untuk sebagai interpretasi dan asosiasi pendengaran. Nah, bila lesi disebut afasia sensorik atau afasia reseptif. Oke, selanjutnya ada area visual primer di nomor 17 di oksipital di bagian belakang. Otomatis untuk menerima rangsang cahaya. Nah, bila lesi dapat muncul hemianopsia. Selanjutnya ada area 18-19 yaitu area visual sekunder, lebih tepatnya di lobus oksipital juga di bagian sini. Nah, fungsinya untuk persepsi visual kompleks seperti warna, gerak, arah objek, dan juga apabila lesi, seorang tidak dapat mengenali benda yang ia lihat. Oke, lanjut. Nah, ini penjelasan dari area-area yang tadi. Lanjut ke tractus pyramidalis. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tractus pyramidalis. Nah, tractus pyramidalis merupakan jaras dari area motorik primer dan sekunder dari area 4 dan 6 yang gyrus presentralis dan juga postcentralis yang berjalan menuju medulla spinalis dan berakhir di cornu anterior medulla spinalis atau efferent. Nah, saat melewati decussatio pyramidalis terdapat serabut yang menyilang ke arah kontralateral, disebut tractus corticospinal. Yang tidak menyilang disebut tractus corticospinal anterior. Nah, jadi tractus corticospinal ini dari cortex cerebri menuju ke medulla spinalis. Nih di sini. Untuk perjalanan dari tractus pyramidalisnya seperti ini. Oke, lanjut ke tractus extrapyramidalis. Jadi tractus extrapyramidalis ini berfungsi sebagai pengendali aktivitas motorik yang dicetuskan oleh korteks motorik cerebri dan tractus pyramidalis.
dan berfungsi sebagai untuk menunjang fungsi tractus pyramidalis. Tractus extrapyramidalis terdiri dari tractus vestibulospinalis sebagai keseimbangan dan tonus otot, lalu tractus reticulospinalis ventrolateral berasal dari pons, dan tractus reticulospinalis lateralis berasal dari medula oblongata, dan tractus tectospinalis berasal dari mesencephalon menuju medula spinalis. Nah, pada neonatus, sistem ekstrapyramidalis ini belum berkembang sempurna. Salah satu efeknya, otot tangan bayi bisa berkontraksi namun bayi belum bisa menggenggam benda dengan baik. Oke, lanjut ke penjelasan encephalon dan medula spinalis. Jadi, encephalon ini merupakan bagian yang terbesar dari otak manusia. Nah, letaknya di fossa crania anterior et media, terdiri dari dua belahan yaitu hemispherium cerebri dextra et sinistra. Jadi berfungsi memisahkan cerebri yang dextra dan juga sinistra. Nah, hemispherium cerebri ini dipisahkan oleh viscera longitudinalis cerebri dan dihubungkan oleh corpus callosum. Oke, next. Selanjutnya ada ganglia basalis. Nah, ganglia basalis ini terletak di central hemispherium cerebri atau di antara thalamus dengan substantia alba hemispherium cerebri, dan terdiri dari nucleus caudatus, nucleus lentiformis, corpus amygdaloideum, dan juga claustrum. Nah, nucleus caudatus itu berbentuk lengkung dengan kaput di ujung anterior dan mengecil di posterior sebagai cauda. Nah, seperti ini nucleus caudatus. Lalu untuk kepalanya bagian sini, ini masuk ke badannya. Nah, ini yang bagian ekornya. Selanjutnya ada kaput nucleus caudatus yang melanjutkan diri ke dalam puntamen, dan cauda nucleus caudatus berakhir di kompleks amygdaloideum. Nah, berakhir di bagian sini. Selanjutnya ada nucleus lentiformis, terdiri dari dua bagian yaitu putamen dan globus pallidus yang dipisahkan oleh lamina medullaris externa. Lalu yang ketiga ada corpus amygdaloideum, berhubungan dengan sistem limbik, berhubungan dengan uncus pada gyrus hippocampus. Dan yang terakhir ada claustrum, lamina gracila tipis di antara putamen dan juga insula. Lanjut ke rhinencephalon. Nah, ini rhinencephalon itu berhubungan dengan penciuman atau olfactorius, nervus olfactorius. Nah, terdiri dari bulbus olfactorius, tractus olfactorius, substantia perforat anterior, formatio hippocampi, area septalis, piriformis, dan juga fornix. Oke, ini lebih jelasnya di gambar ini. Nah, ini bulbus olfactoriusnya, ini tractusnya. Nah, ini anterior perforat subtensnya, lalu ini udah masuk ke bagian ungkus dari hipokarpal. Lanjut ke medula spinalis. Nah, medula spinalis ini dibagi menjadi tiga, yaitu ada plexus cervicalis, brachialis, dan juga lumbus sacralis. Untuk cervicalis itu dibentuk oleh rami primari ventralis nervi cervicalis 1-5. Terus plexus brachialis dibentuk oleh nervi cervicalis 5, 6, 7, 8 sampai thoracalis 1. Lalu plexus lumbus sacralis dibagi menjadi tiga lagi, ada plexus lumbalis, sacralis, dan coccygeus. Lumbalis ini nervi lumbar 1-5, sacralis nervi sacralis 1-4, dan juga coccygeus nervus sacralis 4, 5 hingga ke nervus coccygeus. Oke, lanjut ke pembahasan 12 nervi kranial yang langsung berasal dari kranial ya, nervusnya. Oke, jadi nervi kranial merupakan nervus yang keluar dari otak yang berjumlah 12 dan mempunyai fungsinya tersendiri. Setiap nervus yang keluar memiliki jaras, sensor aferen, dan juga motor atau aferen. Nah, yang pertama seperti olfactorius di bagian sini, itu keluarnya melalui bulbus olfactori, berfungsi untuk penciuman, dan juga ada nervus opticus di chiasma opticus untuk penglihatan, oculomotorius penggerak bola mata, lalu troclear nervus 4 untuk penggerak bola mata ke atas, lalu trigeminus dibagi menjadi dibagi menjadi 3. Ada 5-1 yaitu ophthalmicus, 5-2 maxillaris, 5-3 zygomaticus. Lanjut ke yang ke-6,
ada nervus abducens. Ini berfungsi sebagai penggerak bola mata ke lateral. Lalu nervus ke-7 facialis, nervus otot mimik wajah. Yang ke-8 untuk vestibulocochlearis, untuk keseimbangan dan pendengaran. Yang ke-9 glossopharyngeal, inervasi lidah, sepertiga posterior lidah, dan inervasi otot faring. Yang ke-10 ada nervus vagus, lebih banyak berfungsi di organ-organ interna. Lalu yang ke-11 ada accessorius, dan 12 hipoglossus. Nah, nervus cranial ini diberikan nomor berdasarkan lokasi di batang otaknya dan urutan keluar dari tengkoraknya. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, nervus 1 berasal dari foramina fibrosa dan os ethmoidalis. Lalu optik kanal, canalis opticus untuk nervus 2 atau opticus. Lalu di visura orbital superior, visura orbitalis superior untuk keluar nervus 3, 4, 6, dan juga 5 cabang 1. Maaf, tadi yang 5 cabang 3 mandibularis bukan zygomatikus. Lalu untuk foramen rotundum untuk nervus 5 cabang 2 yaitu maxillaris, foramen oval untuk mandibularis, nervus 5 cabang 3. Lalu internal acousticus meatus untuk nervus facialis dan juga vestibulocochlear. Lalu foramen jugular untuk nervus 9, 10, 11. Lalu canalis hipoglossus tentu untuk keluarnya nervus hipoglossus atau nervus 12. Nah, dari keluarnya melalui otak, nah olfaktoris itu dari bulbus olfaktorius yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, ini berdasarkan warnanya. Untuk yang warna ini itu keluarnya nervus 1, 2 melalui cerebrum. Lalu yang untuk ungu gelap ini melalui mesencephalon yaitu nervus 3 sampai nervus 8, dan yang melalui pons adalah nervus 9 hingga nervus 12 melalui medulla oblongata. Selanjutnya saya akan membahas circulus arteriosus Willisi. Nah, circulus arteriosus Willisi ini arteri yang memvaskularisasi otak. Dimulai dari arteri vertebralis di bagian sini, lalu menjadi arteri basilaris yang melalui sulcus basilaris pontis. Nah, kemudian bercabang menjadi cerebri posterior. Nih, bercabang menjadi cerebri posterior, destra ex sinistra. Lah, di sisi lain, bagian atas karotis interna akan bercabang menjadi cerebri media dan cerebri anterior. Nah, di antara arteri cerebri ini dihubungkan dengan arteri komunikan. Nah, ada arteri komunikan yang posterior untuk menghubungkan arteri cerebri anterior dan arteri cerebri anterior destra dan sinistra, dan komunikan anterior untuk cerebri yang posterior. Lanjut ke kali ini saya akan bahas tentang perjalanan sinar melalui anatomi media refrakta hingga ke otak. Jadi, kita bisa melihat suatu benda melalui proses mulainya dari cahaya yang mengenai benda, kemudian masuk ke dalam mata secara berturut-turut melalui kornea, aqueous humor, pupil, lensa mata, vitreous humor, dan akhirnya sampai ke reseptor yang ada di bintik kuning retina. Apabila rangsangan syaraf sudah mengenai fotoreseptor, maka impuls sensorik akan menuju ganglia yang terdapat pada retina bagian depan. Kemudian impuls sensorik meneruskan ke serabut-serabut syaraf yang jumlahnya sangat banyak dan akhirnya sampai ke saraf optik hingga diteruskan ke otak untuk diproses menjadi respon cahaya dari sebuah benda yang masuk ke dalam mata berbentuk bayangan kecil yang terbalik pada retina. Oke, lanjut saya akan membahas muskulus yang berfungsi untuk pergerakan bola mata. Nah, itu ada 4 muskulus ya. Ada 6 yang dibagi menjadi 2. Ada 4 otot rectus yaitu musculi recti superior, inferior, medialis, dan juga lateralis. Lalu 2 otot oblik yaitu musculus oblik superior and inferior. Nah, semua otot ekstraokuler bererigo pada annulus tendineus communis. Nah, kecuali pada musculus obliquus inferior dan juga musculus obliquus superior. Nah, ke-6 otot yang saya sebutkan tadi berinsensio pada sklera. Keempat, otot rectus ekstraokuler masuk di anterior ekuator bola mata, sedangkan otot oblik orbital masuk di posterior ekuator. Struktur
terdinosa seperti troklea yang menempel di anterior area atas os frontal dan bekerja sebagai hipomoklin untuk musculus obliquus superior. Nah, mengarahkan otot ke belakang ke area insersesionya di atas bola mata sebelah posterior ekuator. Nah, annulus tendinosus ZIN ini merupakan origo musculus levator palpebrae superior yang berproyeksi ke dalam kelopak mata atau bisa disebut palpebra superior. Lanjut ke pembahasan fungsi dan inervasi dari musculus bulbi. Nah, jadi yang pertama tadi di mata bagian kanan untuk yang berfungsi dalam musculus rectus superior, fungsinya untuk elevasi sumbu penglihatan, aduksi dan rotasi medial bola mata. Diinervasi oleh nervus oculomotorius dan juga ramus superior. Selanjutnya ada rectus inferior, depresi sumbu penglihatan, aduksi dan rotasi lateral bola mata. Diinervasi oleh nervus 3 lagi. Lalu untuk rectus lateralis, abduksi bola mata, nervus 6. Lalu rectus medialis, abduksi bola mata juga, nervus 3. Lalu obliquus inferior, elevasi sumbu penglihatan, abduksi dan rotasi lateral bola mata. Untuk itu nervus 3 yang berfungsi. Lalu musculus obliquus superior yang berfungsi adalah musculus trochlearis atau nervus trochlearis atau nervus keempat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan syaraf simpatis dan juga parasimpatis. Oke, ini secara strukturnya. Nah, sistem saraf simpatis yang berasal dari regio thoracolumbar medula spinalis memiliki serat preganglion cholinergic yang pendek dan serat pasca ganglion androgenik yang panjang. Sedangkan sistem saraf simpatis yang berasal dari otak dan regio sacrum medula spinalis memiliki serat preganglion cholinergic yang panjang dan serat pasca ganglion cholinergic yang pendek. Pada umumnya, serat pasca ganglion simpatis dan parasimpatis bersama-sama mensyarafi organ efektor yang sama. Medula adrenal adalah suatu ganglion simpatis yang mengalami modifikasi yang mengeluarkan epinefrin dan norepinefrin ke dalam darah. Nah, reseptor cholinergic nikotinik berada di ganglion autonom dan medula adrenal serta berespon terhadap asetilkolin yang dilepaskan oleh semua serat preganglion autonom. Selanjutnya reseptor cholinergic muskarinik berada di efektor autonom dan merespon terhadap asetilkolin yang dilepaskan oleh serat pasca ganglion parasimpatis. Nah, reseptor adrenergic alfa 1, alfa 2, beta 1 dan beta 3 dialokasikan beragam di efektor autonom dan secara berbeda merespon terhadap norepinefrin yang dilepaskan oleh serat pasca ganglion simpatis dan epinefrin yang dilepaskan oleh medula adrenal. Nah, perlu diingat untuk saraf preganglion disebut serat cholinergic karena mereka mengeluarkan neurotransmitter yang sama seperti asetilkolin. Sedangkan pada pasca ganglion di otonom mereka bisa mengeluarkan neurotransmitter yang berbeda seperti NE disebut serat adrenergic. Lalu sebagian besar serat preganglion syaraf autonom sangat pendek bersinaps dengan badan sel neuron pasca ganglion di dalam ganglion yang terletak di ganglion simpatis. Nah, pada simpatis neurotransmitter preganglion ada satu yaitu asetilkolin dan neurotransmitter pasca ganglion autonom dibagi menjadi dua yaitu asetilkolin dan juga norepinefrin. Nah, pada saat parasimpatis hanya ada satu neurotransmitter yaitu asetilkolin. Serat preganglion parasimpatis berasal langsung dari kranium dan juga sakrum atau sistem saraf pusat. Nah, serat-serat ini lebih panjang daripada serat preganglion simpatis karena mereka tidak mampir dulu di ganglion autonom dan langsung ke organ target. Nah, ini yang panah biru ini secara simpatis, sedangkan yang panah merah adalah secara parasimpatis. Untuk perbedaan secara meluasnya ada di tabel ini. Mungkin
untuk responnya, kalau yang simpatis itu untuk fight or flight, atau untuk yang parasimpatis itu lebih respon yang slow untuk pencernaan dan juga respon-respon lainnya. Nah, ini contohnya untuk yang jantung, untuk meningkatkan kecepatan itu berfungsinya simpatis, dan dengan parasimpatis itu menurunkan kecepatan denyut jantung dan juga menurunkan kekuatan kontraksi atrium, ya seperti itu. Oke, next. Selanjutnya saya akan membahas modalitas syaraf kranial. Nah, sebelumnya sebelum membahas tentang modalitasnya sendiri, saya akan membahas tentang syaraf yang dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan arah rangsangan. Itu ada aferen dan juga eferen. Eferen sendiri dari reseptor organ ke pusat saraf, dan juga eferen dari pusat syaraf ke efektor organ yang diperlukan. Nah, untuk dari asal-usul organnya itu ada somatik dan juga visceral. Somatik sendiri merupakan derivat ectoderm atau rangsangan secara umum, bisa dari kulit, mata, telinga, lidah, otot jantung, dan juga otot skelet. Lalu yang visceral, mohon maaf, untuk yang somatik ini maksudnya ectoderm itu berarti organ-organ yang di luar. Lalu untuk visceral derivat endoderm, atau bisa disebut yang berasal dari dulu saat embriologi. Nah, yang somatik itu ada derivat ectoderm, ada kulit mata, telinga, lidah, otot jantung, dan juga otot skelet. Lalu visceralnya ada derivat endoderm, otot mimik, otot pembuluh darah, otot mastikatoria, otot polos, faring, dan juga laring. Nah, yang ketiga berdasarkan bentuk rangsangannya. Ada general dan juga spesial. Yang untuk general itu yang saya sebutkan tadi, umum, bisa nyeri, tekan, raba, panas, dan juga dingin. Lalu yang spesial khusus atau hanya beberapa indera tertentu di dalam tubuh yang bisa menerima rangsang tersebut. Seperti kalau sensorik atau motorik dari organ indera ada mata, telinga, hidung, lidah, dan derivat arcus brachialis. Oke, nah, dari modalitas syaraf kranial ada 7 jenis. Yang pertama, general somatic efferent. Nah, ini untuk motorik, otot, skelet, dan juga umum. Lalu general visceral efferent, autonom parasimpatis, kelenjar dan pupil, dan juga secara umum. Spesial visceral efferent yaitu motorik, otot skelet dari arcus brachialis, otot pengunyah, mimik, dan juga masih banyak lagi. Nah, untuk general visceral efferent itu sensorik, organ visceral, dan juga respon secara umum yaitu raba, tekan, suhu, dan juga nyeri. Yang kelima ada special visceral efferent, sensorik, indera khusus derivat GIT, penciuman, dan juga pengecapan. Lalu yang selanjutnya ada general somatic efferent, sensorik, tubuh, umum. Dan yang terakhir ada special somatic efferent, sensorik, indera khusus dari tubuh, visual, keseimbangan, dan juga pendengaran. Nah, ini merupakan nervus kranial berdasarkan modalitasnya. Ada olfaktoris, ada SFA, optikus SSA, dan lain-lain seperti pada tabel ini. Nah, nervus vagus ini yang paling banyak berfungsi di pencernaan, melibatkan banyak modalitas juga. Oke, lanjut ada penjelasannya. Untuk nervus olfactorius itu ada SFA atau special visceral afferent, yang menerima impuls dari reseptor itu afferent, dan impuls berupa bau adalah visceral, dan juga organ indera hidungnya itu tergolong spesial karena hanya hidung saja yang bisa menerima penciuman. Nah, selanjutnya ada optikus atau somatic special afferent, menerima impuls dari reseptor. Itu peran dari afferent, impuls berupa cahaya somatik, dan organ indera matanya spesial. Terus untuk nervus 3, 4, dan juga 6 itu general somatic efferent, mengirim impuls ke reseptor. Itu efferent, impuls berupa gerakan itu general, organ otot bola mata itu somatik. Lalu vestibulokoklear untuk keseimbangan dan juga pendengaran itu melibatkan modalitas somatic special somatic afferent, dan itu suaranya itu impuls berupa suara itu
berupa somatik dan organ indera telinganya itu spesial. Hipoglossus tuh GSE. Oke, baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.